semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Pak Aris harap kalian di rumah masih dalam kondisi yang sehat, karena hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik untuk kita pelajari. Baik, agar lebih menarik lagi, agar lebih semangat lagi, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita mengucapkan salam setara. Apakah yang di rumah masih ingat? Yeah. Bagus, kalau masih ingat akan kita laksanakan bareng-bareng. Come on. Apakah sudah siap? Yeah. Oke, kita mulai ya. Salam setara, semangat dunia remaja. Oke, seperti yang Pak Aris sudah sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik, yaitu tentang kekerasan. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang definisi kekerasan, kemudian faktor penyebab kekerasan, jenis-jenis kekerasan, hingga nanti pada kekerasan yang terjadi di sekolah, yaitu bullying. Apakah semua sudah siap? Yeah. Oke, bagus. Kalau sudah siap, sekarang Pak Aris akan menjelaskan terkait dengan manfaat kita mempelajari materi ini. Jadi tujuan kita mempelajari materi tentang kekerasan ini adalah yang pertama, agar kalian mengetahui tentang jenis-jenis tindak kekerasan yang ada di masyarakat. Kemudian bentuk-bentuknya seperti apa. Kemudian selanjutnya kalian juga mengetahui faktor penyebab kekerasan itu sendiri, bagaimana bisa terjadi. Selain itu, kita juga akan membahas tentang bullying yang ada di sekolah. Seperti kita tahu, hal semacam ini banyak terjadi di sekolahan, namun kadang kita merasa itu bukan sebuah tindakan bullying. Jadi dengan materi ini, semoga kalian mengetahui bagaimana bullying itu terjadi dan seperti apa bentuk-bentuk bullying itu terjadi di sekolahan. Apakah kalian sudah siap? Yeah. Bagus, jika sudah siap, kita akan pindah ke kelas. Oke? Oke. Pak Aris akan pindah ke kelas terlebih dulu. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kelas sekarang. Oke, mungkin kita sudah sering sekali mendengar kata-kata kekerasan, entah itu di masyarakat, di televisi, atau dimanapun kita berada. Tapi apakah kalian sudah tahu tentang definisi kekerasan yang sebenarnya? No, sir. Oke, baik. Sekarang Pak Aris akan menjelaskan tentang definisi kekerasan itu sendiri. Berdasarkan WHO, kekerasan itu merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang direncanakan menggunakan kekuatan fisik, kemudian menggunakan kekuasaan, dan juga menggunakan ancaman yang dilakukan kepada diri sendiri, yang dilakukan kepada orang lain, atau yang dilakukan kepada suatu komunitas atau kelompok, yang itu nanti bisa menimbulkan cedera fisik, bisa menimbulkan kematian, atau mungkin juga bisa menimbulkan cedera psikis. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk jenis kekerasan. Berdasarkan WHO, kekerasan itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, kekerasan pada diri sendiri. Kekerasan ini merupakan sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan pada diri sendiri. Pelakunya adalah diri sendiri, korbannya pun adalah dirinya sendiri. Kekerasan ini bisa dalam bentuk melukai diri sendiri ataupun bisa berakibat fatal, yaitu terjadinya perilaku bunuh diri. Selanjutnya yang kedua adalah kekerasan interpersonal. Kekerasan ini merupakan sebuah kekerasan yang biasanya terjadi di dalam kelompok keluarga atau anggota keluarga, seperti kekerasan yang dilakukan seorang ayah kepada anak, seorang suami kepada istri. Tetapi kekerasan interpersonal ini juga bisa terjadi di luar anggota keluarga, seperti misalkan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya atau seorang atasan kepada bawahannya. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan kolektif atau sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sebuah kelompok kepada kelompok lain. Berdasarkan American Psychological Association, terdapat 3 faktor penyebab timbulnya kekerasan. Yang pertama, rasa frustasi yang mendalam terhadap suatu hal atau suatu keinginan atau harapan yang tidak bisa menjadi kenyataan. Hal ini seringkali menjadi penyebab timbulnya sebuah tindakan kekerasan.
Kemudian yang kedua adalah banyaknya media sosial yang menayangkan adegan-adegan kekerasan. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali di media sosial, entah itu di Facebook, di Instagram, atau di YouTube, atau mungkin di media sosial yang lain yang sering menayangkan tindakan kekerasan. Kemudian yang ketiga, kekerasan itu muncul atau terjadi juga bisa karena keadaan yang ada di dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini sangat sekali kita mudah menemukan sebuah tindakan kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi tiga hal tersebut tadi menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan. Dan kekerasan itu sendiri seringkali rentan atau muncul pada masyarakat ekonomi kelas menengah. Nah, itu tadi pembahasan tentang kekerasan. Sekarang kita akan membahas tentang kekerasan yang terjadi di sekolah. Kira-kira apa? Ya, benar sekali. Kekerasan itu adalah tindakan bullying. Sekarang kita akan menuju ke TKP. Wah, salah. Kita pindah lagi. Disinilah kadang-kadang anak melakukan tindakan kekerasan di sekolah atau bullying. Namun juga bullying bisa terjadi juga di tempat yang lain. Misalkan di kelas, misalkan di kantin, atau dimanapun itu. Bahkan di media sosial pun perilaku bullying bisa terjadi. Sebelum kita membahas tentang macam-macam dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi dari bullying. Bullying itu sendiri dalam bahasa Indonesia merupakan perundungan. Perundungan merupakan sebuah perilaku atau kata-kata yang menimbulkan rasa khawatir atau celaka yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa kelompok yang terjadi secara terus-menerus dan sengaja. Selanjutnya, bullying sendiri itu terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah bullying langsung atau perundungan langsung. Yang kemudian yang kedua adalah bullying tidak langsung atau perundungan tidak langsung. Perundungan langsung biasanya juga disebut dengan perundungan fisik, yang biasanya dilakukan dengan melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, seperti mendorong, yang itu bisa menjadikan seorang yang dibully mendapatkan luka fisik. Kemudian perundungan tidak langsung biasanya juga disebut dengan perundungan verbal. Artinya tindakan itu dilakukan melalui kata-kata, bisa seperti menghadi, menghina, mengucilkan, atau tindakan lainnya yang itu bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman. Perundungan di media sosial biasanya juga bisa disebut dengan cyberbullying, di mana korban mendapatkan perlakuan bullying melalui akun-akun media sosial, bisa dari Instagram, Facebook, dan sebagainya. Banyak kasus terjadi di beberapa sekolah di Indonesia dan sempat menjadi viral karena telah menimbulkan banyak korban jiwa. Dari sosial media, bullying itu terjadi sehingga mengakibatkan banyak siswa yang melakukan bunuh diri. Demikian pembahasan materi kita pada hari ini tentang kekerasan dan juga bullying. Selanjutnya Pak Aris akan memberikan tugas pada kalian. Silahkan kalian identifikasi contoh tindakan kekerasan yang ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, ataupun lingkungan keluarga yang pernah kalian jumpai. Silahkan kalian nanti kerjakan tugas tersebut pada link deskripsi yang ada dalam video. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.